Saat ini mari kita sama-sama merenungkan firman Tuhan, dan perenungan kita di hari ini pada episode ini, maka mari firman Tuhan akan kita buka dalam Yakobus pasal yang kedua ayatnya yang ke-17. Yakobus 2 ayat yang ke-17. Mari sama-sama kita melihat firman Tuhan, saya bacakan buat kita semua. Demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Sekali lagi, demikian juga halnya dengan iman. Jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Pemirsa yang saya kasih dalam Tuhan, mendengar kata mati tentu itu mengerikan, itu menakutkan. Kita tentu tidak mau dalam keadaan seperti itu. Namun saat ini itu bisa saja terjadi kalau kita, kata firman Tuhan, mengalami apa yang disebut di sini, maka iman itu pada hakikatnya adalah mati. Bahwa mati bisa terjadi pada siapapun, pada kondisi apapun, bahkan termasuk pada iman kita sendiri. Nah, kalau kita berbicara iman di pagi hari ini, maka saya percaya kita hidup hari ini semua karena iman. Kita ada hari ini semua karena iman. Iman itulah yang telah membuat kita bertahan di masa yang sukar. Benar bukan? Saya percaya iman itulah yang membuat kita mampu dan kuat sampai pada hari ini. Nah, kekuatan yang kita miliki dalam iman itu terjadi karena iman kita tidak diamkan. Iman yang ada kepada kita tidak pasifkan. Dalam arti bahwa iman itu bergerak. Iman itu harus melakukan sesuatu. Iman itu ada do it something. Karena kalau iman itu tidak digerakkan, maka iman itu mati. Saudaraku yang saya kasih dalam Tuhan, sebab itu pagi hari ini, jika iman itu tidak disertai perbuatan, maka iman itu pada hakikatnya mati. Di masa yang sukar ini, saudara-saudara, saya harus jujur berkata kepada kita bahwa bangunan iman begitu banyak yang hancur. Kenapa? Bangunan iman hancur. Bahkan pada hakikatnya banyak iman bisa dan telah mati hari-hari ini. Karena ketakutan, karena kesukaran, karena berita sana dan sini yang menakutkan. Saudara-saudara, berapa banyak iman tidak bergerak, menjadi beku. Karena memang kita harus menyadari ketakutan menghadapi penyakit demi penyakit, ketakutan mendengar berita sana dan sini, ketakutan mendengar atau merasakan bahkan terjadi dalam hidup kita ketika barangkali ekonomi kita menjadi porak-poranda karena masa yang sukar yang sedang kita alami. Saudara-saudara, hal itu memang bisa saja terjadi. Itu bisa terjadi. Saudara, tapi pagi hari ini saya ingin beritakan kepada kita bahwa iman kita harus dibangkitkan kembali. Bahkan lebih daripada itu, sesuai dengan firman Tuhan, bahwa iman kita harus disertai dengan perbuatan. Artinya, kalau kita percaya, kalau kita mengerti bahwa iman itu adalah kekuatan orang yang percaya kepada Tuhan, maka tunjukkan itu dalam iman kita setiap hari. Tunjukkan itu dalam sikap kita setiap hari. Hari-hari ini bangsa bahkan dunia sedang berupaya untuk membangun kembali dengan sebutan new normal. Sekalipun masih harus mengalami begitu banyak tekanan baik dari penyakit, ekonomi dan lain sebagainya. Tapi harus segera dibangun, harus segera dimulai. Keadaan yang new normal harus dimulai. Karena kalau tidak, maka akan terjadi sesuatu yang lebih berbahaya. Akan terjadi sesuatu yang lebih menakutkan dari apa yang terjadi hari ini. Dunia akan dilanda dengan resesi yang begitu besar dan begitu banyak. Namun hari ini berita yang baik itu datang kepada kita.
bahwa iman yang ada kepada saudara pun harus jadi new normal, harus dibangkitkan kembali, harus disertai dengan perbuatan. Bertindaklah, di mana hari ini kita harus mulai bergerak kembali. Hari-hari ini kita harus melangkah kembali, bahwa iman yang ada kepada kita harus disertai dengan perbuatan. Saudaraku, bagaimana kita harus membangun kembali iman di dalam doa puasa kita. Bagaimana kita harus membangun kembali iman dalam ibadah-ibadah kita. Bagaimana kita harus membangun iman lagi pada korban-korban kita. Bagaimana kita harus membangun lagi iman pada kesetiaan kita hari-hari. Bangun. Dan firman Allah rindu melihat ada perbuatan-perbuatan yang terbaik yang harus kita lakukan hari-hari ini. Untuk melangkah, untuk berjalan, meninggalkan situasi. Dan akhirnya kita harus memang melakukan perbuatan. Pada masa kesukaran ini, ya memang terjadi begitu banyak pertentangan antara aturan dan situasi kondisi fakta dalam kehidupan sehari-hari. Mungkin aturannya harus tinggal di rumah, tetapi karena kebutuhan, karena keinginan yang harus dilakukan untuk melanjutkan kehidupan, maka manusia pun harus tetap keluar dari rumah, menghadapi badai, menghadapi ketakutan, menghadapi tekanan dan lain sebagainya. Akhirnya harus melangkah, akhirnya harus melakukan sesuatu dalam kehidupan ini. Maka saya mau katakan kepada kita, saudaraku, demikian juga dengan iman kita. Iman kita hari ini harus ada perbuatan, harus ada tindakan yang harus dibuat menghadapi situasi badai apapun. Justru kalau hari-hari ini kita harus berani berkata bahwa betul-betul iman kita ini benar-benar harus segera disertai dengan perbuatan-perbuatan. Melangkahlah, keluarlah dari zona nyaman kita. Karena barangkali situasi ini tidak akan berhenti. Ketakutan, kesukaran, penyakit. Janji firman Allah justru di akhir zaman ini akan lebih banyak lagi masalah akan dihadapi. Dari berbagai sudut akan terjadi terus banyak problem dalam kehidupan ini. Tapi Tuhan mau kita tidak takut menghadapi itu. Kenapa? Justru dalam situasi seperti ini iman kita harus timbul seperti emas. Iman harus tahan uji, kata firman Allah. Sebab itu hari ini saya rindu kita membangkitkan kembali iman kita dengan perbuatan-perbuatan yang terbaik. Melangkahlah dengan iman, bertingkahlah dengan iman, berjalanlah bersama dengan Yesus dalam iman. Karena itulah ajaran firman Tuhan. Perbuatan-perbuatan kita menyertai ya iman yang ada kepada kita. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Mari kita bergerak dalam iman, melangkah dalam iman, maju dalam iman. Karena iman tanpa perbuatan adalah mati. Tuhan Yesus menolong kita sepanjang hari ini. Dan saya percaya di balik langkah perbuatan iman kita, Tuhan pasti akan menyertai, akan membukakan begitu banyak hal yang baru, yang dahsyat, yang luar biasa di masa yang sukar ini. Puji Tuhan, Tuhan tolong kita, biar kiranya kuasa firman Allah menyertai kita di sepanjang hari ini. Puji